saya nggak ngelihat anak itu bakat atau enggak ya, karena semua anak kecil kan seneng nyanyi. Jadi dia nggak pernah bilang pengen jadi artis, nggak pernah. Pengen jadi penyanyi. Kan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat nonton wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget, jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, wow. Terbuka tuh kayak buka-bukaan ya, sensual. Bukan secara fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi. Kalau tadi kita nonton sama-sama, di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian, itu tetap punya sisi vulnerable dan nggak malu-malu untuk ya udah nangis di situ, ya udah deg-degan ya di situ, pasrah ya ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Sebenarnya sih aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti yang paling mahalnya itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih, yang mungkin karena aku anaknya kurang konten ya, jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan. Enggak ya. Buat yang diharapin Kang Soleh kan. Kang Soleh. Nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapet gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, ya nanti tanggal 6 ya. Tanggal 6 rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak konser apa lagi ya gitu. Ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di-share sama Raisa? Macem-macem sih, tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan seberapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa ya pokoknya blood, sweat, and tears lah gitu, yang BTS. yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu, dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal, kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Jadi emang sesuatu yang nggak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu. Yes, dan ternyata sudah itu ya, udah termanifest dari lama ternyata ya. Walaupun mungkin ideasnya baru setelah berapa tahun berkarir, terus kayak konser kali ya, GBK kali ya, itu pasti kan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ternyata mimpi besar itu yang dipunya sama Raisa, sama Boim juga udah ada sama-sama dari lama gitu kali ya, mungkin kayak gitu ya. Oke, kita tadi ngelihat sama-sama luar biasa banget apa yang ditampilin gitu, dan perjalanannya Raisa di situ terlihat sangat jelas, dan even dari kecil gitu ceritanya. Even dari hairstyle. Iya benar. Dari alis. Dari alis, dari hairstyle, dari sebelah mana pakai blush on. Iya benar, dari posisi blush on. Posisi kebelangan wajah kelihatan. Itu kelihatan semua. Tapi yang bikin penasaran adalah ketika akhirnya itu semua ditampilkan dan jadi konsumsi orang banyak, karena di film juga Raisa sempat ngomong kayak, gue tuh ngeliat video klip gue sendiri aja geli gitu kan. Kan? Ini tuh kayak your whole life and your music career tuh dijambrengin gitu di sini. Nah, refleksi dirinya Raisa sendiri gimana sih pada saat ngelihat, waduh nih karya bener-bener ya isinya gue dari awal sampai sekarang gitu. How does it feel?
Sebenarnya lebih menegangkan ini sih, nanti kan semua yang datang kan teman-teman, keluarga gitu ya. Iya. Dan ya masih teman sepermainan gitulah. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak, ih mereka nggak ya sama gue gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku ngeliat ini, pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri karena itu menandakan perjalanan kita gitu. Biar orang-orang dengerin suara Yaya. Gue pengen gue dan Yaya punya legacy. Gue emang penyanyi, tapi kita nganggapnya tuh as a brand gitu. Kayak misalkan gue kayak, gue pengen bikin ini deh. Di awal-awal tuh kami berdua sangat deg-degan, tidak ada drama. Karena kehidupan lempeng dan wajah lempeng. Tapi ternyata nggak boleh ngomong kayak gitu karena sama Allah dikasih drama jadinya. Ada ini, ada itu segala macam terjadi lah. Cuma menurut aku sih ya emang perspektifnya datang dari Kang Soleh gitu, dari Imaginary yang kayak ngelihat mungkin orang tuh yang pengen diketahuin tentang aku tuh apa sih gitu, footage yang pengen dilihat tuh apa sih, angle yang pengen diketahui orang tuh apa sih, itu sesuatu yang aku nggak mungkin tahu dari sisi aku sendiri gitu, karena sangat sulit untuk ngelihat diri aku sendiri dari kacamata orang ketiga gitu, dari kacamata luar. Makanya itu aku ngebiarin mereka ya udah ngulik, ya udah cari footage segala macem, ayo gitu, biar benar-benar tercapai nih objektifnya, benar-benar tercapai apa yang orang pengen lihat dari kehidupan aku yang di balik panggung gitu. Terus juga kalau momennya tuh lebih ke ngelihat orang-orang lain gitu sih, sisi-sisi aku yang ditangkap dari orang-orang lain, kayak wawancara sama Bung Dino, sama siapa sih, ada anak-anak produksi, terus Yoraisa segala macam, ekspresi wajahnya kayak gitu-gitu yang aku lebih ngelihat momennya, karena kan kalau wawancaranya ya aku juga ada di situ ya, jadi udah tahu ngomong apa gitu. Cuma dibalut seperti itu, itulah lebih momen buat aku pas udah jadi. Kayak gini-gini terus nanti bisa menjadi kenyataannya Nadia yang ngedesain itu. Kayak romantismenya ada di gua bukan di Yaya sebenarnya. Ya emang gak Percaya nggak dia romantis? Jadi ini adalah produser gue since day one. Judulnya aja aku lempar ke Yoraisa kan udah tahu sebetapa sayangnya gitu. Apalagi kita memakai jargon Yoraisa juga yang selalu bikin aku ketawa, harta tahta Raisa dari zaman dulu. Kita sahkan jadi judul film itu kan udah kebayang dong betapa sayangnya kita sama Yoraisa gitu. Dan juga aku ngerasa salah satu dari judulnya harta, salah satu harta aku yang paling kita expose di film ini juga kan Yoraisa gitu. Jadi aku paling happy pas ngelihat film ini adalah aku bisa ngelihat Yoraisa masuk ke GBK, mereka semua kayak di luar lagi pada foto-foto, selfie-selfie, jajan-jajan, dan muka-muka sumringahnya itu yang nggak aku saksikan pada saat aku lagi ada di backstage di GBK lagi deg-degan. Jadi itu salah satu footage yang menurutku paling berharga buat aku saksikan. Dan ya udah, pokoknya film ini adalah salah satu kado juga dari kami untuk Yoraisa, karena tanpa mereka yang pasti karir kami nggak bisa sampai titik ini. Dan di situ gue baru ngerasa, gila seru banget, adiktif banget sih bikin lagu itu. Biasanya kalau udah stuck, biasanya kita mesen martabak dulu. Benar. Ini The Biggest yang pernah dibuka di Indonesia. Film kedua. Kalau berdua sama Monty, film keempat itu mana? Film keempat. Ya, gitu. Tapi ini baru pertama kalinya dokumenter musik. Iya. Yes. Dan akhirnya kita tadi sama-sama udah screening dan siap tayang nih ya kan minggu depan kan. Rasanya gimana, Kang? Rasanya biasa saja. Ya emang ini pekerjaan saya gitu ya. Ya rasanya senang lah, dapat kesempatan yang langka dari Ernest dan Diva sama Boim, dari Imaginary dan Junior Records untuk mengerjakan proyek dokumenter ini kan. Saya rasanya tidak mungkin ada PH lain menawarkan proyek seperti ini. Jadi
saya sangat berbahagia ketika Dipa nanya, "Leh mau nggak?" "Mau dong," gitu. "Saya suka musik, Yes. musik, aku cinta musik." Ini siapa duluan yang approach sebenarnya? Dari Kang Soleh dulu apa gimana? Dari Boim dulu, Boim ngobrol sama Dipa, terus ternyata mereka tuh pernah ngobrol beberapa bulan sebelumnya, terus Dipa ngajakin gua meeting, "Leh yuk kita ketemu Boim." Boim pengen nanya-nanya soal film dokumenter, pengen bikin dokumenter Raisa. Nah, pas waktu meeting pertama itu, gue bilang sama Boim, enak nih kalau ada sebentar nih, siapa lagi nelpon nih? Astaga, kurir deh kayaknya kurir. Anak gua di situ. Jadi Ica tolong itu ya. Jadi waktu padahal udah dibilangin nanti tunggu di situ, mohon maaf ya. Oh, ini kebapaan, saya bawa anak kerja, bagus tuh buat berita. Betul. Lumayan dapat satu angle lagi ya guys. Tapi nggak usah ditulis, yang ditulis ini aja udah. Fokus. Jadi waktu meeting, Boim sama Dipa nanya ngobrol-ngobrol soal film dokumenter. Boim bilang, gue pengen bikin karya lagi yang mengikuti momentum konser GBK. Oke. Gimana ya, gue pengen bikin dokumenter. Nah waktu meeting itu gue udah kebayang ceritanya seperti apa nih dokumenter. Gue bilang sama Boim, enak kalau ada momentum kayak gini. Bikin dokumenter tuh biasanya kalau ada momentum-momentum khusus lebih enak menjahit ceritanya. Gue itu cerita sama Boim, diginin aja nanti ceritanya gini nih. Tanpa gue tahu bahwa Dipa bakal tertarik. Gue nggak ngerti ya, mungkin waktu itu juga belum tertarik sebetulnya Dipa. Masih ragu. Dia soalnya nggak bilang Imaginary mau garap, dia cuma bilang Boim minta saran, mau diskusi. Jadi lebih ke ngasih masukan waktu itu ya. Iya, kok ngasih masukan, diginin aja gini. Taunya pitching. Taunya malah Boim kayaknya menarik juga nih, udah punya visi nih orang. Kan gua nggak berani bilang, "Ayo kerjakan." Lah siapa yang mau modalin? Iya. Takut dia ngeliat lu ya. Iya. Tapi dari awal ketika Dipa bilang Boim pengen bikin dokumenter Raisa, gue memang udah terbayang kalau menggarap dokumenter Raisa itu pemeran utamanya Raisa, pemeran pendukungnya Boim. Karena gue kan kenal Boim dari zaman dia masih reporter di Hai itu. Waktu itu dari dia baru nge-handle Raisa, dia bilang, "Leh, gue lagi memanage artis baru nih, Raisa namanya." Jadi gue tuh tahu Raisa dari Boim, bahkan sebelum tahu ada sosok Raisa. Boim bilang pas liputan ketemu sama gue, gue lagi mau ini penyanyi baru nih namanya Raisa, nanti datang ya ke pressconnya. Nah, karena gue tahu dari awal album pertama Raisa sampai sekarang di GBK, gue menyaksikan perjalanan Raisa, makanya gue udah kebayang ini enak nih dibikin ceritanya seperti apa, dan harus ada Boim di situ, karena gue percaya Raisa jadi seperti sekarang ini bukan cuma karena Allah, Betul. tapi karena Boim. Gue pengen ada Zarina di situ gitu loh. Jadi sedih banget gue kehilangan momen itu. Sore semuanya, semoga suka sama filmnya. Gimana ya? Itu soalnya gini. Satu yang paling gue takut. Waktu itu gue bilang sama Dipa, sama Soleh, sama Ernest. Gimana ya kalau nggak ada dramanya ya? Ternyata gue Cet yang bawain dramanya. Makanya sesuatu yang lo takutkan ternyata harus ternyata ngadepin lu yang ngadepin. Ternyata dramanya gue yang bawa gitu. Semua ya tadi, semua nggak diduga gitu. Kayak mungkin teman-teman tadi lihat waktu bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera. Kayak Kim K gitu. Station family nih ya. Untuk makan salad harusnya lo di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh Soleh punya porsi sekian banyak, ya gimana nih kalau diajak main film nih? Pede gitu. Enggak, ini kan dia executive producer, jadi dia kayak tambahin lagi gue. Dia sendiri yang Ya ini tambahin. gitu ya. Ya pastinya itu it's a different feeling and a new experience juga buat Boim ya. Banget sih, banget. Apalagi ini kan beda banget sama musik video gitu. Musik video mungkin kita ngedit berapa lama sih, paling 1 bulan gitu. Ini ngedit dari scratch sampai beberapa malam yang lalu tuh masih kita ngedit gitu. Jadi kayak ini experience baru gitu. Tapi kan kalau
appearance di movie-nya kan ya yang ngalir aja kan, karena tadi kan karena memang footage-nya kebetulan ada saya, kebetulan yang bawain drama dan masalah-masalah juga saya. Jadi ya apa Ya, dikata. Dia bikin drama tapi dia juga yang cari solusi kalau Iya, menurut benar, gue benar. ya. Oke, jadi pastinya diapresiasi. Yaya is such a good mother. Dia benar-benar banjirin Zalina with all the love. Ma, congratulations to your concert. Pembuktian apa-apa, memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba, ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter, gue sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya. Soleh Solihun, itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh, kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Di balik itu semua, Kita pinjam yang satu lagi mic-nya dulu. di balik itu semua tapi pasti tetap ada ini dong, tetap ada harapan dan juga mungkin harapan yang dihitung gitu di balik itu. Nah, kayak gitu-gitunya tuh bisa diceritain atau dibocorin dikit nggak Mas Dipa? Ada harapan yang dihitung dalam Excel ya. Iya, betul. Ya intinya kita dalam membuat sebuah proyek yang baru atau yang nggak biasa, pasti kita membuat perhitungan bahwa kita mau mengambil resiko terlalu jauh atau seberapa jauh kita berani ngambil resiko. Tapi kita jadi ada batasnya. Oh kalau kita bikin film dokumenter batasnya segini nih. Kita bikin film hitam putih segini nih. Kita bikin film Batak segini nih. Jadi kita memang jadi membuat sebuah standar baru. Oh kalau bikin dokumenter tuh gini. Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk bikin film dokumenter kita pertama kali. Jadi kita nggak mencoba yang pakai DOP termahal, pakai kita cari semua yang termahal, enggak. Kita bikin standar kita sendiri semampunya kita aja. Jadi kita punya harapannya juga nggak terlalu tinggi karena kan sesuai film Ernest di Cek Toko Sebelah, kalau kita berharap banyak nanti kita kecewa banyak. Benar. Selanjutnya apa buat lu? Itu juga salah satu yang terlintas gitu kayak